Halo saudara, selamat petang. Perlahan tapi pasti kenaikan jumlah kasus COVID-19 mulai tampak. Dengan penularan yang eksponensial, bisa jadi kita bakal kewalahan menghadapi banyaknya kasus dalam waktu dekat. Sudahkah kita bersiap? Inilah catatan Kompas TV, saya Sofi Syarif. Salah satu wilayah yang mulai kewalahan menghadapi naiknya jumlah pasien COVID-19 adalah Kudus, Jawa Tengah. Tak cuma jumlahnya yang naik, para tenaga kesehatan juga terinfeksi. Semakin menekan kemampuan pelayanan kesehatan hingga sejumlah pasien harus dirujuk ke rumah sakit daerah lain. Kasus corona melonjak seusai libur Lebaran, berbagai upaya dilakukan tim Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Salah satunya menggelar tes usap antigen secara acak di alun-alun Kabupaten Kudus Minggu pagi. Dari 38 warga yang dites usap antigen, 18 orang positif COVID-19. Pemerintah kabupaten juga menutup sementara sejumlah pasar selama 14 hari demi menekan angka penularan. Lonjakan pasien COVID-19 di Kabupaten Kudus juga berdampak pada banyaknya tenaga kesehatan yang terinfeksi COVID-19. Karena kurangnya tenaga medis ini pula, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menginstruksikan rumah sakit rujukan di Jawa Tengah membantu menampung pasien dari Kudus. Sumber daya kita juga terbatas, sehubungan dengan tenaga kesehatan juga banyak juga yang terpapar. Akhirnya diambil langkah dengan pendampingan dari Direktur Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan beserta dengan Dinkes Provinsi untuk membantu untuk menampung rujukan dari rujukan pasien COVID dari rumah sakit rujukan Kudus, baik lini 1 sampai dengan 3. Di Semarang, RSUD Wongsonegoro saat ini telah menerima 7 pasien COVID-19 dari Kabupaten Kudus. RSUD Wongsonegoro Semarang kini merawat 100 pasien COVID-19. 7 pasien yang berasal dari Kudus dirawat dalam kondisi sakit sedang dan berat. 1 diantaranya dirawat di ruang ICU. Dirawat di sini saat ini ada 100 ya, jadi 61 dari Kota Semarang dan 39 itu dari luar Kota Semarang. Nah, dari luar Kota Semarang itu distribusinya paling banyak dari Demak dan Kudus. Untuk yang dari Kudus itu mulai kemarin sore kita sudah menerima 7 pasien. Tidak menerima sih sebenarnya, kami menjemput ke sana, ambulan kami ke sana, kemudian sampai saat ini sudah 7 pasien seperti itu, dan rata-rata gejalanya sedang ke berat. Jika kita tidak berhati-hati dan bersiap, apa yang terjadi di Kudus bisa jadi bakal terjadi di wilayah lain, membuat layanan kesehatan kita kewalahan menangani pasien COVID-19. Menjawab pertanyaan wartawan tentang kenaikan angka kasus positif COVID-19 di 8 kabupaten kota di Jawa Tengah, termasuk Kudus, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta kepada warganya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Mas 8, antara lain ya Kudus yang utama, ada Kendal, terus kemudian ada Jepara, ada Klaten, Wonogiri, Sragen, Banyumas, Cilacap. Ini penting karena yang Cilacap ini harus ada perhatian penuh karena dia ada perbatasan juga dengan Banyumas dan di sana ada varian baru. Maka kemarin juga kita siapkan tambah tempat tidur, siapkan isolasi, tutup tempat keramaian, patroli digalakkan, SDM peralatan semua disiapkan. Kalau enggak lapor kepada kami. Kami sudah koordinasi dengan pusat, lakukan itu dengan serentak semuanya. Dan tentu saja dalam kesempatan ini saya titip mohon kepada masyarakat, bantu dong protokol kesehatannya. Ayo kita bareng-bareng agar tidak jadi penularan kepada kita-kita atau orang-orang yang kita sayangi. Saya butuh bantuan panjenengan semuanya agar bisa disiplin prokes. Mari kita sadari masker ini yang paling gampang untuk kita menahan diri dari serangan si COVID. Maka jangan pernah abai pada soal ini. Dan saya minta tokoh agama, tokoh masyarakat dilibatkan dalam sosialisasi. Hari ini kita butuh sosialisasi lagi dan harus masif. Di ibu kota, Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet juga mengalami lonjakan jumlah pasien. Jumlah pasien per hari ini tembus lebih dari 2.000 orang. Saat ini di RSD Wisma Atlet Kemayoran, pasien lebih banyak yang masuk dibandingkan keluar.
Pada Senin lalu, ada 1.300 pasien. Hari ini, pasien sudah mencapai 2.000 pasien lebih. Artinya ada kenaikan sekitar 700 pasien hanya dalam 6 hari. Tingginya jumlah pasien ini diketahui berasal dari klaster pemudik dan klaster keluarga pasca libur Lebaran. Yang lebih mengkhawatirkan, di tengah mulai naiknya kasus COVID-19, rupanya mobilitas warga tetap tinggi, walau Lebaran sudah 2 pekan berlalu. Sabtu kemarin, arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek cukup padat oleh kendaraan yang datang dari arah Jakarta, tujuan Jawa Barat maupun Jawa Tengah, hingga menimbulkan antrean mencapai 3 km di beberapa titik. Lonjakan kasus COVID-19 pasca Lebaran bukan lagi untuk diperdebatkan. Mobilitas orang dalam jumlah banyak dalam waktu bersamaan pasti akan memunculkan penularan sekuat apapun instrumen untuk mengaturnya. Ini saatnya kita benar-benar waspada sembari memastikan kesiapan menghadapinya. Ketika penularan sudah hampir pasti terjadi, yang harus jadi fokus pemerintah saat ini adalah melindungi tenaga kesehatan agar selalu sehat dan prima saat mesti berhadapan dengan pasien. Redistribusi sarana dan prasarana kesehatan juga perlu. Misalnya, dari daerah dengan angka kasus yang masih rendah ke wilayah lain yang mulai kewalahan menghadapi lonjakan kasus. Ini semua jelas perlu keterbukaan data. Tanpa keterbukaan data, bagaimana mungkin wilayah lain atau pemerintah pusat dimintai bantuan? Bagaimana pula memastikan bantuannya sesuai dengan kebutuhan? Yang menyedihkan adalah pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin 2 pekan lalu bahwa ada daerah yang sengaja menurunkan jumlah testing dan tracing demi mengejar status zona hijau COVID-19. Katanya banyak Forkopimda karena mengejar hijau, kuning, merah, oranye, mereka pengennya hijau, testing disedikitkan. Itu bisa meledak kasusnya. Apalagi dengan adanya virus baru, kita harus lebih agresif testing supaya kita tahu dia ada di mana. Ini kayak Intel. Kalau Intelnya lengah, kelihatannya bagus, tiba-tiba teroris masuk, bomnya meledak. Pemerintah pusat pun perlu mengevaluasi cara mereka memberikan pedoman soal pandemi. Zona-zona ini yang menetapkan adalah pemerintah pusat. Dengan cara penilaian demikian adalah sebuah keniscayaan. Ada daerah yang mengambil jalan pintas. Narasi kesembuhan serta gas dan rem yang selalu digaungkan pemerintah pusat juga tidak banyak gunanya ketika yang dihadapi adalah penyakit yang penanganannya seharusnya preventif, bukan kuratif. Saat ini saudara, negara tetangga dekat kita, Malaysia, sudah mengalami lonjakan kasus yang secara statistika tergolong sangat tinggi. Bahkan jumlah kasus dibandingkan jumlah penduduk, persentasenya lebih tinggi, lebih buruk dibandingkan India yang sempat kolaps karena gelombang kedua COVID-19. Lusa, Malaysia akan memberlakukan lockdown nasional selama 2 pekan. Karena angka penularan yang memecahkan rekor selama beberapa hari, yakni 8 hingga 9.000 kasus per hari. Singapura, yang selama ini dianggap jadi standar keberhasilan pengendalian pandemi, juga mengerem aktivitas warga secara besar-besaran melalui pembatasan parsial. Selama sekitar sebulan, sejak 16 Mei lalu hingga 13 Juni mendatang, pengetatan parsial dijalankan setelah ditemukan puluhan kasus per hari. Sebagian diantaranya merupakan varian baru virus corona. Kini saatnya Indonesia bertanya, siapkah kita jika sama seperti sejumlah negara lain, gelombang kedua COVID-19 melanda, apalagi setelah adanya mobilisasi besar-besaran saat libur Lebaran. Sekali lagi, keterbukaan data penting. Jangan sampai kita menunggu masyarakat yang buka suara karena sulitnya mendapatkan layanan kesehatan. Setelah terinfeksi COVID-19, baru pemerintah bergerak dalam kondisi yang sudah serba terlambat. Sampai di sini catatan Kompas TV pekan ini. Saya Sofi Syarif. Terima kasih. Sampai jumpa.